wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Popi Andrea Rahab. Kalian sudah tahu saya adalah guru kalian. Ya. Kemudian maksud saya di sini adalah untuk diseminasi budaya positif dalam hal keperluan, ya, untuk CGP. CGP itu adalah calon guru penggerak. Saya kebetulan di angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang. Ya, jadi saya mohon waktunya untuk tetap duduk dan kita akan berdiskusi sedikit tentang mengenai budaya positif ini. Bisa kita mulai? Ya. Saya ulangi pantunnya. Saya punya pantun. Ikan sepat, ikan gabus. Makin lambat, makin bagus. Ya, oke. Kita mulai ya. Baik. Hari ini saya akan mencoba mengimbaskan kepada kalian tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah kata-kata yang tidak asing. Ya, kemudian ada pertanyaan pematik, yaitu apa makna budaya positif dan apa contoh penerapan budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah. Yang pertama, ya, ada yang saya mohon bantuannya untuk menjawab apa makna budaya positif. Ya, silakan Ajis. Ya, perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Yang saya tahu tentang makna budaya positif itu artinya pengimplementasikan atau penerapan nilai-nilai budaya yang dapat kita terapkan melalui tindakan ataupun perbuatan yang berdampak positif. Contohnya di lingkungan sekolah kita di SMA Negeri 1 Bupakam. Adapun tujuan materi ini dari Kopi mungkin untuk mendorong kita dan saling berpartisipasi dalam melakukan budaya-budaya positif. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Aziz. Baik. Budaya positif adalah bentuk dari kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di sekolah. Itu itu yang saya petik dari pernyataan Aziz. Benar ya Aziz ya? Kemudian ada satu lagi. Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Siapa? Oh, Gideon ya. Silakan. Sebelumnya saya mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gideon. Menurut saya, kegiatan atau budaya-budaya positif yang telah kita laksanakan di SMA Negeri 1 tentunya sangat banyak. Ada 3 hal yang saya petik, yaitu kegiatan salam bersalaman sebelum memasuki lingkungan sekolah, di mana siswa akan bersalaman berbaris bersalaman dengan guru yang berada di gerbang sekolah. Kemudian budaya positif yang kedua, di mana pada hari Selasa kita melaksanakan kegiatan keagamaan sebelum memulai jam pelajaran. Setiap siswa dan siswi akan dikelompokkan berdasarkan kelompok masing-masing, di mana mereka akan melaksanakan berbagai macam kegiatan keagamaan yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, budaya positif mengenai kebersihan yang selalu kita laksanakan tepat pada hari Jumat, di mana kita sering menyebutnya dengan nama Jumat Bersih. Setiap siswa dan siswi akan melaksanakan kebersihan kelas, kebersihan lingkungan sekitar sekolah dan lingkungan sekolah. Itu saja mungkin budaya positif yang sering kita laksanakan di SMA Negeri 1. Ya, jadi penerapan budaya positif sudah kita lakukan di sekolah, bentuknya adalah pembelajaran. Jadi kita adalah sekolah yang beruntung karena kita sudah menerapkan budaya positif dalam bentuk pembelajaran ya. Hari Senin kita upacara bendera, kemudian hari Selasa kita melakukan kegiatan kerohanian, hari Rabu kita literasi, Kamisnya unjuk kreativitas, ya, Jumatnya Jumat bersih, kemudian Sabtunya kita berolahraga. Oke, kita lanjut.
budaya positif di sekolah. Jadi bentuk pembelajaran kita itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada kalian peserta didik agar kalian dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab. Lanjut ya. Nah, ini ada peta konsep tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah ia sebagai cangkangnya atau sebagai kulit terluar. Ya, budaya positif itu mengcover peraturan kelas, keyakinan kelas, dan lingkungan yang positif. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga bagian dari mapping budaya positif. Yang pertama ya ini ya, konsep budaya positif itu di tengahnya. Kemudian yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol kebijakan. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Jadi budaya positif itu cakupannya adalah 8 di bagian yang ini. Ini nanti akan kita kupas satu persatu ya. Nah, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Ya, tentunya itu pedoman kepada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nomor 2, berkebinekaan global dalam kurung mengenal dan menghargai budaya. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Jadi profil pelajar Pancasila ini sebenarnya sudah dituangkan dalam pembelajaran project kita itu. Yang mau dibentuk itu adalah ini elemen profil pelajar Pancasila: beriman, berkebinekaan, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, sebelum kita mengangkat situ, ini ada namanya filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah pembelajaran yang berpusat kepada kalian, berpusat kepada murid. Kemudian kita harus percaya bahwasanya kalian itu terlahir dengan bakat yang unik. Kemudian menjadi tugas kami bagi guru untuk menuntun kalian menemukan bakat agar kalian dapat tumbuh dengan selamat dan bahagia. Nah, ini yang paling penting. Saya itu dan rekan guru itu ibarat petani menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kalian ibarat benih dalam menjalani kodrat alam dan kodrat zamannya, ya. Nah, jadi tugas saya sebagai seorang guru itu tidak bisa merubah kalian, karena kalian sudah punya kodrat alam masing-masing, ya. Di dalam tubuh kalian itu begitu lahir, kalian sudah punya bakat. Jadi tugas kami sebagai guru dan orang tua menemukan bakat itu, ya. Nah, menemukan bakat itu. Jadi yang paling bisa diperbaiki adalah lingkungan belajar kalian, kesiapan belajar kalian, atau lingkungan di mana kalian tinggal dan bergaul, seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya perubahan paradigma yang tadi ya. Untuk membangun budaya yang
Sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar kalian mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian peningkatan budaya positif dikaitkan dengan posisi saya sebagai guru, posisi kontrol saya dalam menyelesaikan persoalan yang ada pada kalian. Kemudian apa makna disiplin? Ya, perhatikan saya dulu ya. Apa kata makna disiplin? Ya, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Sebenarnya bukan ini, ini kontradiksi karena disiplin tidak harus memberikan hukuman. Justru hukuman adalah jalan terakhir dan sebaiknya jangan dilakukan. Ya, pertanyaannya, Bapak pernah nggak mengukur? Pernah ya? Pernah nggak? Pernah. Jadi mulai sekarang ingatkan, Pak Bobi, Bapak nggak boleh menghukum, ya seperti itu. Tetapi kalau Bapaknya nggak menghukum, anaknya harus bagaimana? Iya, harus menaati peraturan. Nanti di sini kita kupas. Nah, kemudian ini ya, tadi ini ya, apa makna kata disiplin? Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai atau mewujudkan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus melekat disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memotivasi, yang memiliki motivasi internal maksud saya. Artinya, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita butuh orang lain untuk mendisiplinkan kita. Paham nih maksudnya? Ya, paham ya. Kita harus memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu harus dari dalam diri. Nah, kalau kita nggak punya motivasi internal, maka kalian butuh Bapak untuk mendisiplinkan kalian. Seperti itu ya. Oke. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin pada diri kalian tanpa hukuman atau hadiah. Paham? Nah, kemudian disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan sekolah. Nah, tujuannya dengan menerapkan disiplin positif diharapkan kekerasan dapat dihindari. Ini ada yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Hal-hal seperti keadilan, ya, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Ini adalah bagian dari nilai-nilai kebajikan. Nah, pertanyaannya, sudahkah kalian dapatkan keadilan? Sudahkah kalian dapatkan tanggung jawab? Sudahkah kalian dapatkan kejujuran? Ya, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan masih banyak lagi. Sudahkah itu kalian dapatkan? Atau sudahkah itu kalian miliki? Harusnya ini kita dapatkan dan kita miliki. Ya, nah. Kebutuhan dasar manusia. Jadi menurut pendapat Dr. William Gasser, psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Dan sebaliknya, kalau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, akan muncul emosi negatif seperti sekarang ya, merasa bosan, sedih, kecewa, bahkan mereka dapat melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan nilai kebajikan seperti melanggar aturan. Jadi kesimpulannya, perilaku buruk seseorang adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, namun mereka tidak tahu untuk menyampaikannya. Di sini diingat ya, perilaku buruk seseorang adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, namun mereka tidak tahu menyampaikannya. Kebanyakan kan kadang-kadang orang tua itu kan marah-marah aja gitu ya. Itu akibat apa? Ya akibat kita tidak tahu bagaimana menyampaikan rasa sayang, rasa peduli ya. Nah, cara gimana? Udah beres? Udah? Hah? Iya, harusnya beres ya. Nah. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya. Kebutuhan dasar manusia. Ini dia, kebutuhan kita. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival ya. Kemudian ada kebutuhan untuk diterima, love and belonging ya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, ini freedom. Kemudian kebutuhan akan kesenangan dan kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini, ya ini memang semua membutuhkan manusia ya. Kemudian kebutuhan bertahan hidup ini berisi kesehatan ya, rumah, makanan, biologis dan rasa aman. Kebutuhan untuk diterima ini ya sangat penting sekali sih sebenarnya ya. Nah, bagaimana kita bisa diterima, dan bagaimana kita juga bisa menerima. Kemudian ada kebutuhan akan kebebasan, artinya kita tidak terhukum, kita bebas berekspresi, kita bebas ya berpendapat seperti itu dan lainnya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, kalau bahasa yang sekarang itu healing atau apa. Nah, kebutuhan akan penguasaan, ini adalah hal-hal yang lumrah sebenarnya. Ya kita butuh didengarkan, ya kan? Nah, kita butuh dipatuhi dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kalian lakukan sekarang ini, ini adalah menghindari ketidaknyamanan karena Pak Popi gurunya. Ya, seperti itu ya. Ini adalah tingkat yang paling rendah. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan orang lain. Ini lebih baik dari yang pertama. Satu tingkat dari motivasi pertama. Di sini orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kelompok ini melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena ada sesuatu. Biasanya kan kalau kita nih kan, Aziz, kerjakan ini, nanti kamu bapak berikan ini, kata orang tua. Itu dia. Inilah dia yang namanya perilaku manusia. Dan yang terbaik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kelompok ini melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasinya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi dari dalam dirinya. Memang berat untuk masuk ke kelompok yang nomor 3 ini, itu butuh waktu, butuh kematangan, dan butuh kedewasaan. Ya, kebanyakan di antara kita masih di posisi yang nomor 1 dan posisi yang nomor 2. Saya contohkan. Ya, mungkin kalian ya
kenapa kalian pagi-pagi pergi ke sekolah? Yang pertama mungkin karena apa? Karena takut ditegur atau takut dihukum, kan begitu kan? Atau kenapa kalian itu kok misalnya ikut lomba ini, lomba itu? Karena apa? Ya mungkin karena ingin mendapat sesuatu gitu. Atau misalnya karena begini begitu juga karena apa? Karena ingin mendapat sesuatu. Jadi harusnya di kelompok ketiga, ya. Karena kita melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang kita hargai. Dan ini adalah motivasi yang membuat kita memiliki disiplin positif yang sangat baik. Coba perhatikan dulu apanya ke kamera. Ya, sebentar ya. Ayo masuk sini. Lihat. Iya, mana? Ayo masuk. Di belakang pusat. Enggak di sudah kan? Iya, Oke, kita lanjut. sudah berapa menit Bang? Pertama ya? 21. Iya, sebentar lagi ya. Oke, baik. Ini dia teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ini yang dinamakan motivasi eksternal. Biasanya ini yang di dalam diri kalian, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pertanyaannya di situ yang bergumul dalam hati. Ya, kemudian kalau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu juga masih motivasi eksternal. Biasanya apa sih yang aku dapatkan apabila saya melakukannya? Seperti itu ya. Nah, kemudian ini dia motivasi internal, ya, tujuan disiplin positifnya. Ini untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Biasanya yang muncul itu, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah pekerjaan yang sangat sulit sebenarnya. Tetapi kalau kalian mendalami seperti ini, paham akan teori ini, mudah-mudahan kedepannya juga kalian akan ya menjadi pribadi yang luar biasa. Kemudian nomor 6 ada namanya posisi kontrol. Dibagi atas stimulus respon, kemudian teori kontrol. Ya, stimulusnya kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teorinya kita mencoba mengubah orang lain, ya, bukan kita mencoba, kita menjadi, ya, menjadi diri yang pandangannya itu sama, mencoba sama dengan kita. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di teorinya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian ada stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrolnya, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ini ada pemaksaan pada saat bujukan gagal. Ini ada bahaya. Udah bersabar tapi gagal. Wah, akhirnya dipaksa, marah-marah. Ya, itu sebenarnya bentuknya harus kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ini yang paling penting. Stimulus responnya berotel berpikir menang kalah. Sebenarnya model berpikirnya adalah harus menang dan menang. Coba tolong perhatikan. Seperti itu ya. Yang nomor 7 sudah mendekati akhir ya. Ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas ini kan sudah kita buat dan sudah kita tempel harusnya berupa infografis. Keyakinan kelas ini berisi apa? Ada yang tahu? Berisi apa, Jis? Keyakinan kelas yang kita buat kemarin itu berisi tentang setiap
teman-teman menyampaikan apa yang mereka ingin, lalu kita sepakati sehingga menjadi keyakinan kelas. Salah satunya itu mungkin menjaga kebersihan di kelas dengan melakukan piket, dengan tidak membuang sampah di laci, dengan melepas sepatu sebelum ke kelas. Mungkin bisa. Yang perlu dipatuhi itu keyakinan kelas. Kalau sudah kita buat, maka juga kita tidak harus mematuhinya, ya. Nah, bagaimana cara mematuhinya? Yang menjadi diri sendiri dan itu harus datang dari dorongan internal, ya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan kupas lagi tentang keyakinan kelas ini, ya. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang umum, ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalimat positif ini dia misalnya kalau kalimat negatifnya dilarang buang sampah sembarangan, itu kan negatif, ya. Nah, kalau yang positifnya buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Atau dilarang memakai sepatu ke dalam kelas. Nah, harusnya bagaimana? Iya, melepaskan sepatu ketika masuk ke dalam kelas. Jadi keyakinan kelas itu menghindari ada kalimat-kalimat yang negatif. Juga demikian saya juga sebagai guru harus menghindari apa? Kalimat-kalimat yang negatif, ya, namanya. Oke. Kemudian keyakinan kelas itu juga nggak boleh terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Ya, kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan lewat curah pendapat. Kita kumpulin semua, kemudian kita pilih, ya, dan kita sepakati. Nah, ini yang penting. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin apabila keyakinan kelas itu yang terdahulu sudah kita capai, ya, dan sudah menjadi budaya positif kebiasaan kita, itu mungkin bisa kita tinggalkan. Ya, kita akan membentuk keyakinan kelas yang baru lagi. Ya, masuk nak? Gak apa-apa. Teman-temannya mana? Ya, suruh masuk lah. Masuk. Ya. Ini lagi. Masuk nak. Sebentar lagi, ya. Sikit lagi. Masuk. Nah, duduk, ya, ada Bapak. Nah, ini dia perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Ya, kalau peraturan itu nih, selalu melaksanakan piket. Kalau keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah masa tanggung jawab. Jadi nggak usah disuruh lagi, tetapi sudah menjadi tanggung jawab kita melakukan piket. Nih, dilarang mengganggu orang lain. Ya, masuk. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, nah, kemudian nilai kebajikan yang dituju apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi kalau sudah dituju, kalau sudah tercapai, oh ya, aku harus menghormati orang lain dan diri sendiri. Kita nggak akan mengganggu orang lain. Satu contoh di kelas sebelah, di 11J, itu kemarin seminggu yang lalu ada kejadian. Ya, itu kenapa? Harusnya bisa kita hindari kalau kita menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, ini dia, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Harusnya itu jadi komitmen. Oh iya, aku nggak usah terlambat lagi. Komitmen, motivasi internalnya komitmen. Ya, nah ini dia. Dilarang melakukan kekerasan. Artinya apa? Kita harus menghormati orang lain. Kita harus menyayangi orang lain. Nah, dilarang menggunakan narkoba atau zat-zat yang berbahaya. Ya, kenapa nak?
Siapa? Kalau masuk. Ayo, ya. Dilarang menggunakan narkoba. Ini adalah tujuannya untuk kesehatan giliran. Ini kebajikan yang dituju adalah kesabaran. Kemudian gunakan masker. Ini berisi keselamatan atau kesehatan, ya kan ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ini bentuknya, ya silakan. Ini adalah bentuknya keamanan. Ya kan? Ini dia. Ini adalah ya peraturan keyakinan kelas dan nilai yang dituju. Oke. Ini adalah yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi kalian untuk memperbaiki kesalahan kalian sehingga kalian bisa kembali pada kelompok kalian dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kami sebagai guru nantinya menangani kalian itu tidak dengan marah-marah aja pantinya, tetapi bagaimana kami ya ini dia. Sebelumnya ini ya, bagaimana kami ya, yang pertama menstabilitaskan identitas dulu. Ya, bentuk pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah itu ada validasi tindakan yang salah. Kenapa? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas yang telah dibikin. Masuk. Ya, ini nilai-nilai apa yang kita sepakati? Itu dia. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nanti? Begitu. Ini satu lagi. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi apa yang kalian buat itu ya bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, jadi restitusi ini adalah cara terbaik untuk memperbaiki diri. Dan restitusi fokus pada pembinaan karakter, bukan tindakannya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang salah kepada kelompoknya. Seperti Terima kasih. Jadi terima kasih ya anak-anak Bapak sekalian atas dukungannya. Bapak ucapkan terima kasih. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita tampilkan bersama. Kita ingat ya, bersama-sama kita menjaga lingkungan kelas kita, mulai dari kelas, kemudian lingkungan yang paling besar adalah sekolah, kemudian yang paling besar lagi adalah lingkungan masyarakat. Ya, artinya sebagai siswa paham ya, kita berperilaku yang baik. Saya akhiri ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat. Ya.